Bab 1006, 1 vs 5. Alpha adalah pengurus putra Tuhan. Butler adalah sebutan bagi sebagian pejuang, tapi nyatanya dia hanyalah seorang pelayan. Namun, identitas dan latar belakang anak Tuhan terlalu besar. Bahkan jika dia adalah seorang hamba, tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Dalam keadaan normal, perkataannya juga mewakili perkataan anak Tuhan. Sekarang dia melihat Julian menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dia memiliki niat membunuh dan ingin membunuh Julian di Gunung Busu. Beberapa orang saling memandang. Semua mengangguk. Anak ini, aku sudah lama ingin membunuhnya. Julian membunuh adik laki-lakinya. Dia sudah lama ingin membunuh Julian, tapi dia juga sedikit takut pada Julian. Sekarang mereka bersama, dia tidak lagi takut. Di kejauhan, langit. Juan berlumuran darah, rambutnya berlumuran, dan dia terlihat sangat malu. Dia memandang Julian dengan ekspresi marah di wajahnya dan meraung, "Wah, kamu berhasil membuatku kesal. Kamu akan mati hari ini." Swoosh. Saat ini, beberapa hembusan angin terdengar. Julian melihat sekeliling. Di sekeliling tubuhnya, beberapa orang muncul. Ransin, Ervan, Ichang, dan Alpha. 4 orang muncul di sekitar tubuh, menghalangi jalannya, dan aura mengerikan muncul dari mereka berempat. Keempat orang ini semuanya telah membuka 9 segel tubuh manusia, dan kekuatan mereka berada pada tingkat kesempurnaan agung kekuatan supernatural. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi luar biasa bidang. Julian berada di tengah, menahan tekanan yang dibawa oleh aura 4 orang. Tekanan ini seperti gunung yang menimpa dirinya. Bahkan dalam waktu singkat dia merasa tidak nyaman, dan tubuhnya pun menunjukkan tanda-tanda terjatuh. Dia dipenuhi aura iblis dan memandang orang-orang di sekitarnya. "Apa maksudmu? Apakah kamu ingin melawan sedikit orang dengan lebih banyak?" Suara dinginnya terdengar. Alpha berkata dengan dingin, "Julian, kamu telah menjadi orang berdosa tetapi belum bertobat. Sekarang kamu telah memulai jalan nenek moyangmu. Hari ini, aku akan membunuhmu atas nama seluruh umat manusia." "Oh." Julian tertawa. "Atas nama seluruh umat manusia, siapa yang memberimu keberanian?" "Butler Alpha, kenapa repot-repot berbicara omong kosong seperti anak ini, lakukan saja secara langsung." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedangnya adalah pedang yang tampak sederhana, tetapi pada saat dia menghunus pedangnya, cahaya putih misterius beredar di dalam pedangnya, dan aura pedang yang menakutkan memenuhi udara. Dia mengambil langkah pertama. Dalam sekejap, dia muncul di depan Julian. Pedang di tangannya membentuk garis dengan tubuhnya, dan menghantam dada Julian dengan keras. Sebelum pedang bisa menyerang, Julian merasakan tekanan yang mengerikan. Pikirannya bergerak, dan teratai hitam di bawah kakinya muncul di hadapannya, menahan pedang yang menakutkan itu. Pedang putih cerah itu menembus teratai hitam. Pedang ini langsung ditelan oleh energi iblis. Ichang tahu betapa menakutkannya teratai hitam dan betapa menakutkannya energi iblis. Pada saat kritis, dia membuang pedangnya tepat waktu dan segera mundur, sehingga terhindar dari kontaminasi oleh energi iblis yang terkandung dalam teratai hitam. Niat membunuh Julian terungkap dengan jelas. Dia tahu jika dia tidak membunuh 1 atau 2 dari mereka hari ini, dia tidak akan bisa bernegosiasi dengan mereka. Kini, yang ada hanyalah pertarungan. Dia tidak ingin berkelahi. Namun, dia harus berjuang. "Ah!" Dia meraung seperti binatang gila. Raungannya seperti guntur yang teredam, bergema di seluruh langit. Ada banyak makhluk Chang Realem di Gunung Busu. Dalam 3 tahun terakhir, bukan 10.000 tetapi 8.000 makhluk dari alam Chang telah muncul di bumi. Semua makhluk ini berkumpul di Gunung Busu. Berita bahwa Julian muncul dan membunuh Aldos telah menyebar. Banyak orang kuat merasakan aura pertempuran dan bergegas untuk mengamati situasi dari kejauhan. Meski orang kuat ini tidak sekuat Ransin, Ichang, Juan dan lainnya, mereka juga tidak hemat bahan bakar. Dalam waktu singkat, ribuan orang muncul. Orang-orang ini muncul di luar medan perang dan terkejut melihat begitu banyak orang kuat mengelilingi Julian. Siapakah manusia di bumi ini? Apakah pantas jika begitu banyak orang kuat mengambil tindakan? Cek, cek, dengan begitu banyak orang kuat di alam Dzogchen dengan kekuatan supernatural mengambil tindakan bersama, bahkan orang kuat di alam luar biasa pun akan sedikit kewalahan. Ada banyak diskusi. Jauh sekali, di medan perang. Ichang memimpin untuk mengambil tindakan, tetapi serangannya dengan mudah dinetralkan oleh Julian, yang membuat Ichang sangat malu. Saat ini, wajahnya muram, dia melihat ke arah yang lain dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi bersama dan bunuh anak ini." Yang lain menunjukkan senjatanya. Kali ini, Alpha yang mengambil tindakan. Dia memegang pedang panjang. Energi pedang yang besar diubah menjadi pedang panjang di tangannya. Yang diandalkan Julian adalah kekuatan magis kelahirannya yang telah bangkit. Teratai hitam langsung muncul di depannya, menahan serangan Alpha. Teratai hitam dipukul, dan energi pedang langsung tertelan. Pada saat ini, Julian menemukan bahwa ketika energi pedang yang diubah oleh Alpha ditelan, Julian merasakan ada kekuatan kuat yang datang dari teratai hitam. Penemuan ini membuat Julian sangat gembira. Tampaknya teratai hitam adalah bagian dari tubuh
Teratai hitam dapat menelan energi, dan energi yang tertelan dapat diumpankan kembali ke tubuh, dan tubuhnya akan terus menjadi lebih kuat selama pertempuran. Saat dia bahagia, Juan melancarkan serangan secepat kilat dan muncul di punggung Julian dalam sekejap, meninju dengan keras. Di saat yang sama, Ransin, Ervan, dan Ichang juga menyerang di waktu yang bersamaan. Beberapa orang menyerang pada saat yang sama. Jika dia menghadapi satu orang, Julian mungkin bisa menangkis, tetapi jika beberapa orang menyerang pada saat yang sama, Julian tidak bisa menangkis sama sekali. Dia dipukul dari belakang. Terkena pedang di lengan. Pahanya terkena angin palem yang dahsyat. Dalam sekejap, dia terluka. Jika bukan karena tubuh ini, dia akan kehilangan kekuatan bertarungnya saat ini. Namun, dengan tubuh yang menakutkan ini, meskipun dia terluka, dia tidak perlu terlalu khawatir, karena tubuhnya pulih dengan sendirinya. Apakah anak ini aneh? Setelah menahan pemboman begitu banyak orang kuat, dia tetap tidak mati. Itu terlalu kuat. Aku tidak pernah menyangka orang yang menakutkan dan sekuat itu akan lahir di antara manusia di bumi. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya terkejut dan terkejut dengan kekuatan Julian. Di medan perang, Julian melancarkan serangan balik, mengetahui bahwa dia sendiri bukanlah tandingan orang-orang ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah menatap satu orang dan bertarung. Hanya dengan membunuh satu orang terlebih dahulu dia dapat memiliki kesempatan untuk memecahkan situasi. Sekarang, satu-satunya yang terluka adalah Juan. Dia hanya menatap Juan. Dia mengaduk teratai hitam. Di dalam teratai, untaian energi jahat yang tak terhitung jumlahnya diubah, dan energi jahat menyapu langit dan melimpah, mendekati Juan. Ekspresi Juan benar-benar berubah dan dia melarikan diri dengan cepat. Selama periode ini, Julian diserang lagi. Pedang Qi, bayangan tinju, dan Qi yang menakutkan terus-menerus menyerangnya. Serangan dari orang-orang ini membuat ribuan lubang di tubuhnya, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Dia mengandalkan kemampuan pemulihan tubuhnya yang mengerikan untuk menahan serangan dengan paksa dan menatap ke arah Juan. Juan terus melarikan diri. Julian terus mengejarnya. Ribuan energi iblis hitam menyusul Juan dan langsung menjeratnya. Juan terjebak dan menjerit menyedihkan. Pecahkan untukku. Dia meraung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan secara paksa menerobos energi iblis hitam yang melilit tubuhnya. Boom! Energi iblis hitam yang melilit tubuhnya langsung hancur. Namun, dia juga terluka, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka berdarah saat ini. Pada saat ini, pedang panjang yang tajam menembus tubuh Julian. Saat tubuhnya tertusuk, ia juga dipukul dengan telapak tangan. Telapak tangan ini langsung menjatuhkannya dan jatuh ke tanah, menghantam pegunungan. Bab 1007, Kekuatan Tubuh. Julian melukai Juan dengan parah, tetapi dia hanya fokus mengejar dan membunuh Juan, dan dia juga terluka. Tubuhnya langsung tertusuk pedang tajam, dan punggungnya dipukul dengan telapak tangan. Tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh di pegunungan. Pegunungan itu hancur dan hancur dalam sekejap, berubah menjadi reruntuhan. Mati. Pedang ini mengenai titik vital. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya kehilangan kekuatan bertarungnya dan tidak bisa terus bertarung. Ini akhirnya berakhir. Prajurit manusia ini sangat kuat. Dia mampu melukai satu orang secara serius di bawah pengepungan begitu banyak orang kuat. Di kejauhan, banyak prajurit alam Chang menyaksikan pertempuran tersebut. Melihat Juan berlumuran darah, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar-debar. Tepat ketika semua orang mengira Julian telah kehilangan kekuatan bertarungnya, cahaya hitam melesat ke langit dari reruntuhan. Julian bergegas keluar dari reruntuhan dan berdiri setinggi puluhan meter di udara. Saat ini, dia terlihat sangat malu. Namun, aura di tubuhnya seperti pelangi, dan tidak ada tanda-tanda kehilangan efektivitas tempurnya sama sekali. Ekspresi Alpha sangat suram. Dia mengambil tindakan, menusuk tubuh Julian, dan menamparnya. Dalam keadaan normal, bahkan jika orang kuat dengan 9 kekuatan magis dan segel alam kesempurnaan agung diserang dengan cara ini, bahkan jika dia selamat, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Julian baik-baik saja sekarang. Anak ini benar-benar aneh. Semua orang tersentak, kaget dengan kekuatan bertarung Julian yang gigih. Julian mengabaikan yang lain. Saat ini, hanya ada satu orang di matanya, dan itu adalah Juan yang terluka. Ketika Juan melihat Julian menatapnya, dia tidak bisa menahan perasaan di hatinya, dan tubuhnya sedikit mundur. Julian menginjak teratai hitam dan bergegas menuju Juan dengan cepat. Dia sangat cepat dan muncul di depan Juan dalam sekejap mata. Penuh kebencian. Mengapa Juan mengumpat dengan marah? Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berkonfrontasi dengan Julian. Boom! Tinjunya bertemu, dan dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Tubuh Julian langsung terlempar. Lengannya mati rasa, dan kekuatan mengerikan menyebabkan retakan muncul di lengannya. Retakan itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Jika itu adalah tubuh biasa, ia akan kehilangan efektivitas tempurnya setelah gerakan ini. Tapi tubuh Julian dibentuk kembali oleh sabit ajaib. Tubuhnya saat ini sangat kuat dan aneh, dan retakan di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Ada kesenjangan besar antara kekuatan fisik Julian dan Qi Juan. Meski begitu, Juan terlempar ke belakang karena keterkejutannya. Tubuhnya, yang sudah berlubang, tampak terluka lagi. Bersatu dan hancurkan dia. Di kejauhan, Alpha berbicara. Dia bergegas lagi dengan pedang di tangan. Ransin, Ichang, dan Ervan mengikuti dari belakang. Beberapa orang menggunakan seluruh kekuatan mereka dan melancarkan serangan sengit. Julian segera dikepung. Dia tidak mampu mengalahkan keempatnya dengan tinjunya dan dipukul mundur dengan mantap. Saya ceroboh dan ditampar oleh Ichang. Dengan satu serangan telapak tangan, Julian merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya dan hampir tercekik. Pada saat ini, Alpha bergegas mendekat dengan pedang di tangan. Cahaya pedang menyala dan pedang itu jatuh. Julian ceroboh, dan lengannya langsung dipotong. Namun, pada saat lengannya dipotong, kekuatan magis diubah menjadi lengan yang patah. Lengan yang patah itu langsung terbang ke belakang dan menempel di bahu, dan lengan yang patah itu pulih seketika. Adegan ini mengejutkan Alpha. Itu juga mengejutkan orang-orang kuat lainnya di alam Chang. Bahkan Julian sendiri pun terkejut. Tubuh ini terlalu kuat. Haha. Julian tertawa keras. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia tertawa keras. Kemudian dia menginjak teratai hitam dan bergegas menuju Juan dengan cepat. Sial, apakah kamu masih datang? Juan, yang baru saja mendapat kesempatan untuk bernapas, melihat Julian bergegas ke arahnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengutuk, "Nak, apakah menurutmu aku ini kucing sakit yang mudah ditindas? Mengapa kamu begitu senang dan marah?" Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Aura di tubuhnya terus meningkat, dan mencapai tingkat ekstrim dalam sekejap. Di belakangnya, seekor harimau ilusi muncul. Harimau yang ganas terbentuk dari pengumpulan energi sejati. Ia mengandung kekuatan magis dan memiliki aura yang tak terkalahkan. Dalam keadaan kesurupan, auman harimau terdengar. Harimau ilusi itu segera menyerang dan bergegas menuju Julian. Julian merasakan aura berbahaya dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia tidak mengelak dan dipukul di bagian dada, dan sepotong besar daging terkoyak. Rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Saat daging dan darah di dada tergores, aura hitam muncul dari tubuh. Aura hitam memenuhi luka di dada, dan daging dan darah langsung tumbuh dari luka tersebut. Itu saja. Julian tersenyum tipis. Setelah pertempuran, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang tubuhnya. Tubuhnya ini tidak terkalahkan. Selama dia tidak bisa dibunuh dengan satu gerakan, dia abadi. Bahkan jika dia menghadapi seseorang yang lebih kuat dari dirinya, dia tidak takut. Apakah anak ini aneh? Ervan memasang ekspresi kaget di wajahnya. Dia telah melihat orang-orang dengan kemampuan bertarung yang kuat, tetapi tidak pernah sekuat itu. Semua orang tampak serius. Kekuatan yang ditunjukkan Julian terlalu kuat, terutama kemampuan pemulihan fisiknya, yang sangat menakutkan dan membuat orang bergidik. Adapun Juan, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Dia menggunakan kekuatan gaibnya dan melukai Julian, tetapi tidak mampu membunuh Julian. Dia jarang menggunakan kekuatan magis kelahirannya karena menghabiskan banyak energi, tetapi begitu dia menggunakannya, dia hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Mati. Setelah Julian pulih, dia melancarkan serangan lagi terhadap Juan. Namun, yang lain hanya berdiri menonton dari kejauhan dan tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Tanpa bantuan orang-orang ini, tekanan Julian jauh lebih kecil. Bahkan jika He Juan dapat menyakitinya, dia tidak dapat membunuhnya meskipun ada tekanan yang kuat. Setelah pertempuran, Juan ditinggalkan dalam keadaan yang sangat malu oleh Julian. Dia sekarang terluka parah dan harus disembuhkan sesegera mungkin, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Butler Alpha, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami dan membunuh anak ini? Juan mulai meminta bantuan dari Alpha dan orang lain yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Saat ini, Julian telah tiba. Di dalam teratai hitam, ribuan aura hitam diubah, dan aura ini menyebar seperti tanaman merambat, langsung menjerat Juan yang terluka, dan Juan terjebak di udara. Dia berjuang keras. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia tampak mengerikan dan menakutkan. Ah, hancurkan. Raungan itu bergema. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari keterikatan energi iblis hitam. Aura hitam tenggelam ke dalam teratai hitam. Dan Juan terluka lagi. Saat ini, dia sedang sekarat dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Mati. Julian tampak acuh tak acuh. Dia punya niat membunuh. Dia tahu bahwa dia harus membunuh 1 atau 2 hari ini agar memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan makhluk di alam Chang. Tidak, aku tidak akan bertarung, aku mengaku kalah. Setelah Juan merasakan niat membunuh yang berasal dari Julian, dia menjadi takut. Bab 1008, Permintaan Julian. Juan takut dan memilih mengaku kalah. Dia berharap Julian tidak terus berjuang. Julian, sebaliknya, sedang menatap Juan. Pada saat ini, dia juga memikirkan apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh Juan dan membuat makhluk di dunia takut.
Namun, dia juga khawatir membunuh Juan seperti ini akan membangkitkan kemarahan makhluk di alam Chang dan membalas manusia di bumi. Hanya karena dia tidak takut dengan makhluk di alam Chang bukan berarti manusia di bumi tidak takut. Dan, itu adalah pertarungan. Dia menjadi semakin sadar akan tubuhnya. Tubuhnya mengandung energi iblis yang kuat. Setiap kali dia terluka, energi iblis di tubuhnya akan terkuras dan lukanya akan diperbaiki secara otomatis. Sekarang sebagian besar energi iblis di tubuhnya telah dikonsumsi, dia dapat merasakan pemulihannya kecepatan lukanya menjadi lebih lambat. Hal ini membuat Julian menyadari bahwa dia tidak terkalahkan. Pemulihan fisiknya juga terbatas. Setelah energi iblis habis, tubuhnya tidak akan sembuh sendiri setelah terluka. Julian, hentikan. Pada saat ini, Alpha berjalan tanpa mengambil langkah, muncul di dekat Julian, memandangnya, dan berkata, pertempuran ini sudah berakhir sekarang. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Selama tidak terlalu banyak, kami akan menyetujuinya. Alpha berdiri dan dia memilih untuk menyerah. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun. Karena Julian menunjukkan kekuatan yang besar dan diakui, dia memiliki kekuatan untuk sejajar dengan makhluk di alam Chang. Julian menarik napas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di tubuhnya. Nafas tertahan dan energi iblis menghilang. Juan menghela nafas lega. Baru saja, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Jika Julian tidak berhenti, maka dia pasti akan mati. Julian memandang semua orang dengan dingin dan berkata dengan tenang, apakah Anda bersedia duduk dan berbicara? Alpha tersenyum dan berkata, sejak zaman kuno, kekuatan dihormati dan tinju adalah raja. Ini adalah kebenaran abadi. Jika Anda ingin duduk dan berbicara dengan kami, Anda harus menunjukkan kekuatan yang cukup kuat. Sekarang saya akui, Anda kuat dan memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Ransin berdiri dan berkata sambil tersenyum, ini hanya diskusi, itu saja. Dia juga sangat menyesal tidak bisa membunuh Julian. Tapi sekarang, dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa memilih untuk menyerah. Apalagi di matanya, Julian hanyalah orang mati yang hanya bisa bertahan beberapa tahun. Begitu segelnya dibuka, itu akan menjadi kematian Julian dan kematian umat manusia di bumi. Alpha tersenyum dan berkata, bergerak dan bicara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti dan pergi. Julian juga mengikuti di belakang mereka. Juan menghela nafas lega, dan baru setelah Julian pergi, dia duduk di tanah. Tak lama kemudian, beberapa biksu berlari. Cepat, bantu aku kembali untuk menyembuhkan lukaku. Dengan dukungan beberapa murid, Juan meninggalkan reruntuhan. Gunung Busu. Di aula utama Tianjuemen. Ada banyak orang berkumpul di sini. Julian menunjukkan kekuatan yang besar, mendapatkan rasa hormat, dan memperoleh kualifikasi untuk bernegosiasi. Alpha memandang Julian dan bertanya, apapun permintaan yang Anda miliki, Anda dapat melakukannya sekarang. Selama tidak terlalu berlebihan, kami dapat menyetujuinya. Dia memandang Julian, yang tidak terluka sama sekali. Meskipun dia tersenyum, ada sedikit depresi di matanya. Julian berdiri, memandang semua orang di aula, dan berkata, pertama, mulai sekarang, makhluk dari alam Chang tidak dapat mempermalukan manusia di bumi. Jika ada yang mempermalukan manusia di bumi, saya akan membunuh mereka tanpa ampun. Alpha berkata sambil tersenyum, itu tidak masalah. Kami datang ke bumi hanya untuk mencari peluang dan keberuntungan. Saya berjanji kepada Anda bahwa mulai sekarang hingga segelnya dibuka, makhluk di alam Chang tidak akan pernah mempersulit keadaan manusia di bumi. Yang lain mengangguk. Mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi mempermalukan manusia di bumi, dan tidak akan lagi memperlakukan manusia di bumi sebagai budak, dan mengatakan bahwa mereka bisa hidup damai dengan manusia di bumi. Julian melanjutkan, kedua, Gunung Buzu adalah lokasi segel. Tempat ini adalah tempat paling ajaib di dunia. Banyak benda ketuhanan yang menakjubkan akan lahir di sini. Mulai hari ini, manusia di bumi dapat memasuki Gunung Buzu sesuka hati. Anda tidak bisa menghentikannya. Semua orang melirik Alpha. Di antara makhluk yang datang ke bumi dari alam Chang, yang terkuat adalah Putra Tuhan, dan Alpha adalah pengurus Putra Tuhan. Kata-katanya mewakili makna anak Tuhan. Alpha juga berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa memasuki Gunung Buzu, tetapi manusia tidak dapat memasuki lingkup sekte yang diciptakan oleh makhluk Chang Realm kita sesuka hati. Jika Anda menerobos dengan gegabah, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Julian pasti bisa menerima ini. Ketiga, siapapun yang pertama kali menemukan benda suci yang lahir di Gunung Buzu akan memilikinya. Julian mengajukan permintaan ketiganya. Dia juga sedang mempersiapkan kemunculan benda suci berikutnya di Gunung Buzu. Sekarang dia sudah tahu bahwa benda suci akan segera muncul di Gunung Buzu. Jika dia mengamati Gunung Buzu setiap saat, dia mungkin orang pertama yang menemukan benda suci itu, dan kemudian benda suci itu akan menjadi miliknya. Hal ini untuk menghindari pertengkaran besar. Sedangkan untuk benda ketuhanan lainnya, manusia di bumi kalah bersaing dengan makhluk di alam Chang. Ini baik bagi manusia di bumi. Oke, berjanjilah, siapapun yang menemukannya pertama kali akan menjadi miliknya. Alpha berbicara lebih dulu. Semua orang bilang mereka baik-baik saja. Negosiasi yang berjalan lancar.
Makhluk di alam Chang semuanya menyetujui beberapa permintaan Julian. Julian, sebaliknya, menghela nafas lega. Meski pertempuran ini berbahaya, ia juga mendapatkan peluang bagi manusia di bumi. Mulai saat ini, manusia di bumi tidak perlu lagi khawatir makhluk dari alam Chang akan membunuh orang tak bersalah di bumi. Sampai jumpa lagi. Setelah negosiasi berjalan lancar, Julian langsung meninggalkan aula sekte Tianjue tanpa tinggal lebih lama lagi. Setelah dia pergi, ekspresi semua orang menjadi suram. Ichang bertanya, pelayan Alpha, mengapa Anda menyetujui segalanya? Apakah ini juga yang dimaksud dengan anak Tuhan? Alpha tampak serius dan berkata, yang bernama Julian ini tidak biasa. Tidak peduli seberapa terlukanya dia dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat. Kita tidak dapat membunuhnya meskipun kita bersatu. Sekarang kita hanya bisa berkompromi, sementara anak Tuhan kami berada dalam pengasingan dan tidak dapat melarikan diri untuk saat ini. Kami akan menunggu sampai anak Tuhan keluar dari pengasingan. Selama periode ini, setiap orang harus bertanggung jawab dan tidak mempermalukan manusia di bumi. Setelah mengatakan itu, Alpha berdiri dan pergi. Adapun Julian, setelah meninggalkan aula utama Tianjuemen, dia menuju ke kaki Gunung Busu. Dia tidak pergi, tetapi menemukan tempat yang tenang, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Lan Xin yang berada jauh di negeri Lanling. Ibu. Baiklah, Julian, bagaimana situasinya? Apakah kamu sudah sampai di Gunung Busu? Suara Lan Xin datang dari telepon. Julian tersenyum dan berkata, baiklah, kita sudah sampai. Saya membunuh Aldos dari Sekte Tianjue, bertarung dengan Lan Xin, dan akhirnya bertarung dengan beberapa orang kuat dengan kekuatan magis yang sempurna, dan akhirnya kita seri. Memperoleh kualifikasi untuk bernegosiasi dengan makhluk di alam Chang. Julian menceritakan kisahnya lagi. Lan Xin benar-benar tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Apa, kamu bertarung melawan beberapa orang kuat di alam kekuatan magis Sokchen, dan kamu hampir membunuh Juan. Lan Xin terkejut dan bertanya dengan heran, apakah itu benar? Tentu saja benar. Sekarang masalah di Gunung Busu telah terselesaikan, manusia dapat memasuki Gunung Busu, dan makhluk di alam Chang tidak akan mempermalukan manusia di bumi. Bu, mulai sekarang, siapapun yang pertama kali melihat benda suci yang muncul di Gunung Busu akan temukan siapa itu. Kamu harus segera datang ke Gunung Busu dan merasakan benda suci yang akan muncul terlebih dahulu. Saya pasti akan mendapatkan benda suci ini kali ini. Bab 1009, Lan Xin muncul. Lan Xin tidak percaya. Dia mengetahui kekuatan makhluk di alam Chang, dan dia juga mengetahui bahwa ada beberapa makhluk kuat dari alam Chang yang duduk di Gunung Busu. Dia benar-benar tidak menyangka putranya akan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa melawan orang-orang kuat dari alam Chang di Gunung Busu. Saya tidak yakin apakah saya dapat merasakan lokasi spesifik dari benda suci tersebut, tetapi karena Gunung Busu sekarang aman, saya akan segera bergegas. Tunggu saja, saya akan datang. Hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari. Baiklah, aku akan menunggumu. Julian menutup telepon. Setelah itu, dia duduk bersila di tanah dan menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi energi iblis di tubuhnya. Dalam pertempuran ini, banyak energi iblis di tubuhnya yang dikonsumsi. Energi iblis ini berasal dari tubuh, bukan Qian Kun Qi yang dia kembangkan, juga bukan kekuatan fisik. Saat energi spiritual langit dan bumi memasuki tubuh, energi iblis yang dikonsumsi secara bertahap terisi kembali. Hampir sehari kemudian, Julian merasakan energi iblis di tubuhnya telah pulih kembali, dan dia juga menjadi energi. Dia tidak pergi dan terus menunggu. Menunggu lama lagi. Pagi-pagi sekali, ibunya Lan Xin muncul. Lan Xin mengenakan celana jeans, sepatu kets, tubuh bagian atas lengan pendek berwarna krem, ransel besar, dan kacamata hitam. Dia melihat Julian menunggu di kaki Gunung Busu, dan menyapa dari jauh, Julian. Ketika Julian mendengar tangisan itu, dia segera berbalik dan melihat Lan Xin, yang berpakaian awet muda dan cantik. Dia tidak bisa menahan senyum. Dilihat dari penampilannya, sulit dipercaya bahwa dia adalah wanita yang pernah hidup 1000 tahun. Dia berdiri dan memanggil, Bu. Lan Xin melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia memiliki kulit yang cerah dan kecantikan yang sempurna. Kerja bagus, Nak. Lan Xin memuji, umat manusia kini telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Menghadapi makhluk di dunia, manusia di bumi tidak berdaya. Karena kemunculan Anda telah memberikan kesempatan kepada manusia di bumi untuk bernapas, dan itu sangat baik. Dengan ekspresi pahit di wajah Julian, dia berkata, ini hanya sementara. Sekarang manusia di bumi hanya menghadapi alam Chang. Setelah segel dibuka, akan ada ribuan dunia yang mirip dengan alam Chang. Baru kemudian akankah dunia nyata menjadi akhir dari umat manusia di bumi? Julian menghela nafas dalam-dalam. Ia juga tidak tahu apa yang akan dihadapi manusia di bumi saat segel itu dibuka 6 tahun kemudian. Saat ini, dia merasa beban yang ditanggungnya berat. Lan Xin menghiburnya, jangan cemas, lakukan saja selangkah demi selangkah. Ini akan memakan waktu beberapa tahun. Seperti kata pepatah, akan ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kenyamanan seperti itu, Julian melupakan masalah sulit ini.
Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Bu, bisakah ibu merasakan perkiraan lokasi benda suci itu sekarang? Lansin menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa benda suci itu akan muncul di Gunung Busu. Adapun di mana letaknya di Gunung Busu, saya belum tahu. Mungkin saat benda suci itu akan segera lahir, saya bisa merasakannya. Jangan khawatir sekarang, tunggu beberapa hari dan lihatlah. Lansin berkata demikian, Julian tidak lagi cemas, tetapi menunggu dengan sabar untuk ini. Gunung Busu, pegunungan. Pegunungan ini tingginya beberapa ribu meter. Ini adalah pegunungan yang muncul dari dunia lain. Di pegunungan, beberapa bangunan muncul. Saat ini, pegunungan di balik pegunungan. Ada beberapa rumah kayu sederhana di sini, rumah-rumah kayu tersebut dikelilingi oleh beberapa pohon buah ajaib yang tumbuh di pepohonan, yang dipenuhi dengan cahaya dan keharuman. Di depan rumah kayu itu, berdiri seorang pria parubaya. Dia adalah Alfa. Itu adalah pemukulan terhadap anak Tuhan. Dia melihat ke pintu yang tertutup di depannya dan menunggu dengan tenang. Berderak. Pintu kabin terbuka. Seorang pria keluar. Dia tampak berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang yang dihiasi emas. Ciri-ciri wajahnya sangat indah, wajahnya setajam pisau, dan matanya dalam. Tuan. Alfa sedikit membungkuk, dengan ekspresi hormat. Pria ini adalah anak Tuhan. Dia adalah murid dekat dari orang terkuat di alam Chang. Dia masih muda tapi sangat kuat. Bahkan di antara generasi muda di alam Chang, dia adalah salah satu yang terbaik. Pria itu mengangguk sedikit, berjalan mendekat, dan duduk di kursi kayu di depan rumah kayu itu. Tuan, suatu hari yang lalu, seorang pejuang dari bumi muncul di Gunung Busu. Alfa bercerita tentang Julian yang muncul dan bertarung melawan banyak orang kuat. Oh. Dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya, anak Tuhan menatap Alfa dan bertanya, apakah ada manusia di bumi yang memiliki aura iblis seperti itu? Ya. Alfa berkata, dia terlalu aneh. Dia tidak dapat dibunuh tidak peduli seberapa keras dia dipukul. Tidak peduli seberapa serius cederanya, dia akan pulih dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jika kita, 5 orang kuat dari kesempurnaan agung kekuatan ilahi, serang bersama, kita tidak bisa membunuhnya dan dia hampir membunuh Juan. Mendengar hal tersebut, anak Tuhan tampak khusyuk. Dia tenggelam dalam pikirannya dan tidak berbicara. Alfa bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah saya membunuh orang bernama Julian ini, atau haruskah saya memilih untuk berkompromi untuk saat ini? Tidak perlu terburu-buru. Putra Tuhan sedikit menyerah dan berkata, tinggal beberapa tahun lagi sampai segelnya dibuka. Kami datang ke bumi untuk merampok ciptaan, bukan untuk membunuh manusia. Ya. Alfa mengangguk. Anak Tuhan berdiri dan memandangi pegunungan dengan kabut putih di kejauhan. Ekspresinya serius dan dia berkata, siapapun yang bisa membuka segel akan mendapatkan anugerah langit dan bumi. Sekarang para jenius dari semua lapisan masyarakat telah siap untuk bergerak, dan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat sedang memikirkan cara dengan mengirimkan para jenius sekte tersebut ke bumi. Musuh kita bukanlah manusia di bumi, tetapi para jenius dari dunia lain. Tuan, berapa tingkat kultivasi Anda saat ini? Alfa memandang anak Tuhan. Meskipun ia adalah hamba anak Tuhan, ia tidak memahami kekuatan sebenarnya dari anak Tuhan. Anak Tuhan meliriknya. Dia segera menutup mulutnya dan berkata tepat pada waktunya, maaf, bawahan saya terlalu banyak bicara. Anak Tuhan memerintahkan, baiklah, ayo turun dulu. Abaikan pejuang bumi untuk saat ini dan biarkan dia pergi. Ya. Alfa mengangguk, berbalik dan pergi. Saat ini, di kaki Gunung Busu. Lansin mengeluarkan makanan dari ranselnya. Kaki ayam, leher bebek, ceker ayam dan rasa rebus lainnya. Ayo, nak, makanlah. Julian melihat sekantong makanan yang direbus dan terkejut. Lansin tersenyum dan berkata, saya menemukan bahwa makanan yang direbus dari tanah sangat enak. Saya khawatir tidak akan ada makanan di sini, jadi saya membawakannya khusus untuk Anda. Di pagi hari, dia mengeluarkan paha ayam dan menyerahkannya kepada Julian. Julian dengan enggan mengambilnya dan bersedia. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan memasuki forum prajurit. Memposting pesan di forum. Mulai hari ini dan seterusnya, para pejuang bumi dapat memasuki Gunung Busu sesuka hati. Orang kuat alam Chang di Gunung Busu tidak akan lagi mempermalukan para pejuang bumi, tapi ingat, Anda tidak boleh memasuki area di mana sekte alam Chang berada, jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, para pejuang bumi dapat mencari benda-benda suci langit dan bumi di dalam Gunung Busu. Selama benda itu tidak dimiliki, siapapun yang menemukan pertama kali akan menjadi miliknya. Julian menggunakan akunnya sendiri untuk mengirim pesan di forum prajurit. Begitu beritanya keluar, menimbulkan sensasi. Julian, ini berita dari Julian. Apakah Julian masih hidup? Apakah ini benar atau salah? Jika salah, jika memasuki pegunungan Busu, ia akan dibunuh oleh orang kuat dari alam Chang. Itu palsu, pasti palsu. Gunung Busu telah ditempati sekarang. Siapapun yang pergi akan mati. Ada berbagai suara di forum tersebut. Bab 1010, Tanda Obsesi Tanpa Mimpi.
Tidak ada yang percaya Julian masih hidup. Tidak ada yang percaya berita itu benar. Apakah kamu bercanda? Jika Anda memasuki Gunung Buzu dengan bebas, siapapun yang menemukan benda suci itu milik Anda, apakah menurut Anda makhluk di alam Chang Gunung Buzu tidak ada? Ini pasti disebabkan oleh makhluk-makhluk di alam Chang. Mereka bosan dan ingin menipu kita serta memperlakukan kita seperti monyet. Banyak orang berkomentar, banyak orang mengikuti postingan tersebut. Setelah Julian memposting postingan tersebut, dia tidak segera keluar dari forum dan juga melihat balasan dari prajurit lainnya. Melihat tidak ada yang percaya, dia pun menyentuh hidungnya. Kemudian, dia memposting lagi. Saya Julian dari Kerajaan Naga. Saya masih hidup. Saya kembali. Di Gunung Buzu, saya membunuh Aldos yang membantai puluhan orang dari dinasti Viser, dan juga berperang melawan banyak orang kuat di alam Chang. Saya bertarung berlima dan bertarung mati-matian. I Chang, Ervan, Juan, dan Alpha terikat dengan mereka, dan memperoleh kekuatan untuk bernegosiasi, dan memperoleh manfaat yang cukup bagi manusia di bumi. Julian dengan singkat menjelaskan situasinya di forum. Begitu postingan ini keluar, forum langsung menjadi riuh. Hanya dalam beberapa menit, ratusan orang merespons postingan tersebut. Namun sebagian besar menyatakan tidak percaya. Julian baik-baik saja. Dia memeriksa postingan satu per satu. Ketika dia melihat tidak ada yang mempercayainya, dia tidak berdaya. Lalu, dia mengabaikannya. Bagaimanapun, dia telah melakukan semua yang perlu dia lakukan. Ibu. Julian memandang Lansin. Lansin duduk di atas batu, memegang dagunya dengan tangannya, menatap Julian, menganggukkan kepalanya ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, meskipun ayahmu bukan orang baik, kamu tetap sangat baik. Ayahku benar-benar bukan siapa-siapa. Julian tidak menyangkalnya. Ada apa? Beritahu aku, kata Lansin. Julian bertanya, saya mendengar dari kakek dan paman saya bahwa Anda akan menjadi iblis setelah menggunakan ki. Lansin mengangguk dan berkata, ini semua disebabkan oleh darah Phoenix di tubuhku. Darah Phoenix memang memberiku kekuatan yang besar, tetapi begitu aku menggunakan energi sejatiku, darah di tubuhku akan mendidih dan mentalku akan tidak stabil. Saya tidak yakin, tetapi setelah berlatih Sancing Jue yang Anda berikan kepada saya, situasinya telah meningkat pesat, dan sekarang saya hampir tidak dapat menekan energi iblis di tubuh saya. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Penekanan. Dia tidak mempercayainya. Karena ini adalah rancangan musuh yang cermat, dan secara khusus ditujukan pada kejeniusan umat manusia yang sejati. Penjaga berkata bahwa dia bisa menekannya sekarang karena kekuatannya belum terlalu kuat. Saat kekuatannya menjadi lebih kuat, energi iblis di dalam tubuh akan menjadi semakin kuat, membuatnya semakin sulit untuk ditekan, dan akhirnya dia akan menjadi lebih kuat. Sepenuhnya dikuasai iblis. Penjaga juga mengatakan bahwa jika Anda bertemu seseorang yang mirip dengan Sarah, Anda dapat membawanya ke Paviliun Sutra untuk menyucikan roh jahat. Bu, keadaanmu saat ini sangat pesimis. Sama seperti Sarah dulu. Jika ini terus berlanjut, hidupmu akan dalam bahaya. Aku kenal orang super kuat yang bisa memurnikan roh jahat. Setelah insiden Gunung Buzu selesai, aku akan membawamu untuk memurnikan roh jahat. Sarah juga ada di sana sekarang, kata Julian. Lansin mengangguk. Dia sangat percaya pada Julian. Dia percaya bahwa dia tidak akan merugikan dirinya sendiri. Saya yakin Julian melakukannya demi kebaikannya sendiri. Julian memandang Lansin dan berkata sambil tersenyum, Bu, tubuhmu seperti ini karena kamu benar-benar jenius. Kamu memiliki akar spiritual tertinggi. Orang sepertimu jarang terjadi di zaman ini. Orang sepertimu, tidak peduli apapun yang terjadi jenis kultivasi yang Anda miliki, sebentar lagi, Anda adalah tulang punggung masa depan umat manusia. Hahaha. Lansin tiba-tiba tertawa. Aku sekuat yang kamu katakan. Nyata. Julian berkata dengan serius, ini benar sekali. Siapapun yang bisa menjadi iblis setelah mengambil darah 4 binatang menguntungkan adalah seorang jenius sejati. Oke, aku percaya padamu. Lansin berhenti berdebat dengan Julian. Julian dan Lansin mengobrol di kaki Gunung Buzu, mengobrol tentang situasi masa depan, 4 binatang keberuntungan, beberapa konspirasi musuh, Saat ini, di tengah sungai. Villa tempat tinggal Priscilia. Saat ini, Priscilia keluar kamar dengan pijamannya. Dia tidak bisa tidur, jadi dia datang ke ruang tamu di lantai bawah dan membuka forum pejuang karena bosan, ingin melihat peristiwa besar apa yang terjadi di seluruh dunia dalam beberapa hari terakhir. Begitu dia memasuki forum, dia melihat 2 postingan. Kedua postingan ini persis seperti yang diposting oleh Julian. Setelah membaca isi postingan tersebut, hatinya gemetar. Julian, saudara Viser masih hidup. Ada rasa tidak percaya pada ekspresinya. Dia mengambil ponselnya dan segera berlari ke atas. Dia datang ke pintu kamar dan terus mengetuk pintu. Dong dong dong. Kakak Evelyn, kakak Evelyn, kakak Evelyn. Dia memanggil beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menjawab. Dia mendorong pintu hingga terbuka. Memasuki ruangan. Begitu dia memasuki kamar, dia melihat Evelyn duduk bersila di tempat tidur. Evelyn mengenakan piyama putih. Saat ini,
Rambut hitam panjangnya berdiri tegak, matanya kemerahan dan aneh, dan beberapa urat menonjol di wajahnya, seperti cacing tanah yang ganas. Adegan ini mengejutkan Priscilla. Dia secara naluriah ingin pergi. Swoosh! Evelyn tiba-tiba melintas dan muncul di hadapannya, meremas lehernya. Saat ini, Evelyn tiba-tiba terbangun, matanya kembali normal, dan wajahnya kembali normal. Dia segera melepaskan Priscilla dan bertanya, "Priscilla, ada apa?" Priscilla memandang Evelyn dan melihat bahwa dia telah kembali normal. Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar dan berkata, "Saudari Evelyn, betapa menakutkannya kamu tadi." "Ya, benarkah?" Evelyn tampak bingung. Dia hanya ingat bahwa dia sedang berlatih dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sejak insiden Istana Yihua 3 tahun lalu, Evelyn telah kembali ke Jiangzhong dan tinggal bersama Priscilla dan Melanie. "Ya, saudari Evelyn, apakah kamu sudah gila dalam latihanmu?" Priscilla memandang Evelyn dengan takut-takut. Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa seiring dengan peningkatan keterampilan saya, terkadang saya tidak dapat mengendalikan diri, dan akan ada banyak keinginan di tubuh saya. Terlebih lagi, setiap kali saya menggunakan keahlianku, ada kekuatan aneh di dalam diriku, dan terkadang aku sepertinya dikendalikan oleh kekuatan ini." "Ah, apa yang terjadi?" Priscilla bertanya dengan heran. Evelyn tidak banyak bicara, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Lupakan saja, aku akan lebih berhati-hati di masa depan." "Ngomong-ngomong, kamu datang kepadaku sangat terlambat, ada apa?" Priscilla mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Evelyn. "Lihat, ini adalah postingan yang muncul di forum prajurit malam ini. Seseorang mengaku sebagai Julian." Evelyn gemetar saat mendengar nama Julian. Dengan tangan gemetar, dia mengambil telepon itu. Melihat postingan Julian. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Evelyn juga tidak percaya. Karena 3 tahun lalu, seluruh istana Yihua rata dengan tanah, dan pegunungan tempat istana Yihua berada runtuh dalam sekejap. Setelah itu, banyak orang yang mencarinya, namun Julian tidak dapat ditemukan. Dalam hatinya, Julian sudah mati. Julian hanyalah kenangan. Sekarang postingan Julian muncul, dia terkejut, bahagia, dan bahkan lebih bersemangat. "Saudari Evelyn, menurutmu apakah ini saudara Fisher?" Priscilla bertanya. Evelyn mengembalikan telepon kepadanya dan berkata, "Tidak peduli apakah postingan itu benar atau tidak, saya harus pergi ke Gunung Buzu untuk melihatnya." Setelah mengatakan itu, dia kembali ke rumah, mengganti piyamanya, dan meninggalkan Jiangzhong semalaman menuju Gunung Buzu. Bersambung.